Hari ini adalah hari pertama Yuda mengajar di madrasah. Bukan sekedar mengajar, namun dia pun mempunyai maksud lain, yaitu memperdalam lagi ilmu agamanya yang sempat tertimbun ego tentang keindahan duniawi. Saat ini dia tinggal di rumah Kiai Ali dan kebetulan kamar yang dia tempati sekarang adalah kamar anak beliau yang sedang berkuliah di Kairo, Mesir. Setelah selesai bersiap, Yuda segera turun ke lantai 1 rumah itu. Dari jarak beberapa meter, dia melihat seorang wanita berjilbab putih sedang bicara dengan Ummul Kulsum. Nah, itu Yuda. Umi melambaikan tangannya memanggil Yuda. Sini sebentar, nak. Iya, Umi. Dengan sopan Yuda segera mendekat. Namun beberapa langkah tiba-tiba wanita yang tadi berdiri membelakanginya berbalik melihatnya. Yuda cukup kaget karena ternyata wanita berjilbab itu adalah Mira. Dia tak mengatakan apapun dan langsung mengalihkan pandangannya ke Ummul Kulsum. Begitu juga Mira yang terlihat memutar bola matanya malas. Ada apa, Umi? Hari ini kan kamu mau pergi melihat situasi madrasah. Sekalian bawa Mira, dia juga mau ikut melihat-lihat dan belajar. Jelas Umi sambil merangkul Mira. Yuda kembali mengalihkan pandangannya, melihat Mira dengan tatapan heran. Kamu mau belajar Iqra? Ya, begitulah. Mira menundukkan kepalanya tanda hormat. Mohon bantuannya, Pak Guru. Yuda berusaha menahan tawanya saat melihat tingkah Mira yang benar-benar seperti anak kecil meminta bantuan. Dia kembali beralih melihat Umi. Baik, Umi, percayakan semuanya kepada saya. Alhamdulillah, kalau begitu makan siang dulu yuk, ucap Umi. Setelah selesai sarapan, Mira dan juga Yuda berjalan kaki menuju pesantren milik Kiai Ali. Jarak pesantren dan rumah Kiai Ali tidak begitu jauh, hingga mereka memutuskan untuk berjalan kaki sambil menikmati pemandangan sekitar. Mira yang sejak tadi berjalan tepat di belakang Yuda, mulai terlihat lelah karena dia tidak terbiasa berjalan kaki di bawah terik matahari seperti sekarang. Hei Kisana, apa kamu tidak berniat untuk mengajakku berteduh sebentar? Hari ini sangat terik, dan kita baru setengah perjalanan. Kalau tahu tadi pakai mobil atau motor saja, ungkapnya. Yuda menghentikan langkahnya menoleh menatap Mira yang terlihat lelah. Nabi dan para sahabat saja berjalan kaki dari Mekah ke Madinah demi agama Allah. Lantas kamu yang baru berjalan sedikit sudah mengeluh. Tahanlah, sebentar lagi sampai. Mira menghela napas seraya menyeka keringatnya. Kamu memang pintar bicara. Oh ya, sejak kemarin aku merasa aneh saat mengetahui jika kamu adalah salah satu ASN, tapi kenapa kamu memilih mengasingkan diri di sini? Yuda menghela napas panjang, kemudian kembali menatap Mira. Sepertinya kita tidak cukup dekat untuk berbagi hal pribadi. Intinya jangan menilai dengan apa yang kamu lihat. Aku hanya seorang pria biasa yang juga sedang memperbaiki diri, sama sepertimu, ucap Yuda. Dia segera berbalik dan kembali melanjutkan langkahnya. Sementara Mira langsung terperangah ketika pikirannya kembali berteori tentang maksud dari ucapan Yuda. Tanpa menunda waktu, dia pun segera melangkah mensejajarkan diri dengan Yuda. Sepertinya aku paham maksudmu. Jangan-jangan kamu juga tidak tahu bacaan sholat dan mengaji seperti itu ya? Langkah Yuda kembali terhenti, dia menoleh menatap Mira dengan raut wajah datar. Aku memang bukan pria dengan akhlak sempurna, tetapi aku tidak separah kamu. Mira lagi-lagi terpengaruh seraya memandangi Yuda yang kembali melanjutkan langkahnya. Hei Kisana, apa kamu baru saja menyindirku? Yuda tak peduli dengan teriakan Mira dan memilih melanjutkan langkahnya. Di tempat berbeda, Revan terlihat begitu teliti saat mengobati luka goresan di punggung tangan Ayu. Sementara Ayu sendiri terlihat diam-diam memperhatikan cara Revan mengobati tangannya. Astagfirullah, apa yang aku pikirkan? Kenapa pria ini sangat baik? Sebenarnya apa tujuannya? Ya Allah, lindungi hamba dari segala godaan yang bisa menyebabkan kesalahpahaman. Batin Ayu lalu segera mengalihkan pandangannya ke sembarang arah. Setelah selesai membeli dan mengganti pakaiannya, sekarang Ayu dan Reva sedang duduk berhadapan di salah satu kafe. Sudah, ucap Revan setelah selesai menempelkan plester di punggung tangan Ayu. Ayu segera menarik tangannya dari atas meja. Terima kasih Kak Revan.
Oh iya, kalau boleh tahu tadi, kakak kenapa bisa lewat di sana? Apalagi, tentu saja saya ingin menemui kamu. Bukan karena permintaan Azam, tapi saya hanya ingin menemuimu secara pribadi. Jawab Revan sambil memasukkan plester dan obat luka ke dalam kotak yang memang selalu tersedia di mobilnya. Mendengar jawaban Revan malah semakin membuat Ayu bingung. Tiba-tiba dia ingat wanita bernama Mira yang dia lihat hari itu di kediaman keluarga Azam. Maaf, tapi bukannya Kak Revan dan Kak Mira mempunyai hubungan. Bukan bermaksud lancang, tapi saya tidak ingin terjadi kesalahpahaman. Malam itu saya tidak enak hati saat kakak mengantar saya pulang, ungkap Ayu yang nampak ragu. Revan tersenyum tipis seraya menundukkan kepalanya. Sepertinya semua orang salah paham persepsi tentang hubunganku dengan Mira. Ya, mereka memang sedekat itu hingga siapapun mungkin akan berpikir sama seperti Ayu. Sebenarnya dia memalukan, tapi saya akan ceritakan kepadamu. Saya dan Mira sudah bersahabat sejak kecil. Memang benar kata orang, wanita dan laki-laki itu tidak akan bisa bersahabat tanpa melibatkan perasaan, baik keduanya atau salah satunya. Dan saya sempat jatuh cinta kepadanya, tapi dia tidak pernah melihat saya sebagai seorang pria. Ayu nampak menyimak serius cerita dari Revan. Baru kali ini dia bertemu dengan seorang pria yang secara terang-terangan membahas kehidupan pribadinya. Dia hanya menganggapku sebagai sahabatnya dan akan terus seperti itu. Revan yang sempat tertunduk kembali melihat Ayu. Jangan melihatku seperti itu. Sekarang semua sudah baik-baik saja. Dia memilih pergi untuk mencari jati diri. Dan saya juga harus melanjutkan hidup. Ayu tertegun sejenak hingga akhirnya menganggukkan kepalanya perlahan. Ya, memang tak semua harapan sesuai dengan kenyataan. Semoga Kak Revan menemukan wanita yang bisa mencintai kakak sepenuh hati. Revan menumpukkan kedua lengannya di atas meja seraya menatap Ayu yang duduk di hadapannya. Aku berharap bisa menemukan wanita yang aku cintai, dan juga mencintaiku karena Allah. Ayu dia, apa kamu tak ingin mencoba mencintai saya? Tring! Sendok di tangan Ayu sampai terjatuh ke lantai hingga membuat suara bising. Namun Ayu nampak terpaku seraya menatap pria di hadapannya. Maksudnya? Revan menegapkan posisinya menatap Ayu dengan raut wajah serius. Kita memang hanya dua orang asing yang pernah saling sapa beberapa kali karena kebetulan. Tapi saat melihat ketulusanmu kepada anak jalanan dan kebijaksanaanmu dalam menghadapi masalah, aku terkesima. Memang benar, kamu bukan orang pertama yang menyapa hati dengan cinta. Tapi aku berharap kamu adalah wanita terakhir yang mengusik di hatiku. Jika boleh, aku meminta maukah kamu menjalani ta'aruf denganku? Ayu kembali tertunduk. Dia tidak menyangka pria asing di hadapannya ini tiba-tiba saja menawarkan hal yang tak terduga kepadanya. Meski dia tahu apa yang disampaikan Revan adalah niat baik, namun dia merasa tidak siap. Jangan terbebani. Ta'aruf itu adalah definisi saling mengenal lalu menikah. Jika dalam waktu 3 bulan kamu tidak yakin, saya tidak keberatan untuk mundur, ujar Revan. Sejenak Ayu nampak berpikir hingga beberapa detik kemudian memberanikan diri menatap Revan. Jika Kak Revan memang mempunyai niat yang baik, kakak bisa memintanya secara langsung kepada orang yang lebih berhak atas diri saya, yaitu kedua orang tua saya. Revan nampak sumringah saat mendengar ucapan Ayu. Insya Allah saya siap. Kalau boleh, kapan kita bisa bertemu kedua orang tua kamu?